dan ku katakan kau turun bernyanyi. Akhirnya punya kecintaan juga sama olahraga, jadi suka banget untuk nyobain olahraga-olahraga. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Nah, selamat pagi semuanya teman-teman. Hari ini kehadiran Putri Indonesia. Halo Melati. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Mungkin teman-teman yang di sana boleh ikutan, mau nonton. Karena kita mau kasih hadiah juga nih. Ada hadiah. Cakep. Kita ada hadiah ya dari Victoria Square. Kita udah siapin hadiah. Nanti kita ada Q&A. Bisa dapat hadiah. Nanti kita juga ada video 360. Di sini kita udah siapin video 360 dan di sini udah ada. Buat teman-teman yang mau eksis ya kan? Wah, apalagi nanti terpilih siapa tahu bisa foto apa video bareng Melati. Boleh banget. Oke, tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu nih. Silakan Melati. Selamat pagi semuanya. Pagi. Salam kenal, perkenalkan nama aku Melati Teja. Saat ini aku menjabat sebagai Putri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan 2024. Dan tahun lalu baru saja menyelesaikan tugas saya untuk menjadi representasi Indonesia di ajang Miss Charm di Vietnam. Tepuk tangan dong. Mengharumkan nama Indonesia, luar biasa. Nah, Melati, katanya kan Melati ini suka sekali olahraga. Bener banget. Bener banget ya. Ya. Nah, Melati, boleh nggak? Ini Melati hobinya apa sih? Dan bagaimana sih pentingnya olahraga? Mungkin juga teman-teman di sini juga kan senang sekali olahraga ya, suka lari. Nah, mungkin Melati boleh share tentang kesehatan. Oke, boleh banget. Jadi sedikit background, Ya. aku itu starting my career sebagai atlet basket di Surabaya. Atlet basket, wow. Siapa yang di sini atlet basket? Siapa nih yang Ada suka nggak nih? basket juga? Siapa yang suka basket? Oh, malu-malu. Ya, tapi banyak. Nah, karena Oke. kecintaan aku sama basket itu, Iya. akhirnya aku udah bisa keliling ke daerah Jawa Timur untuk merepresentasikan sekolah aku. Oke. Dan dari situ Iya. akhirnya punya kecintaan juga sama olahraga. Jadi suka banget untuk nyobain olahraga-olahraga baru lainnya. Kayak baru banget kemarin aku Iya. nyobain paddle bareng teman-teman. Oke. Dan it was so much fun. Iya. Dan kenapa sih aku suka banget sama olahraga? Karena itu kayaknya stress relief aku ya. Stress relief. Ya, jadi Wah, iya, sometimes iya. pekerjaan sebagai Putri Indonesia tidak mudah dan kayak butuh pelampiasan dalam tanda kutip yang positif adalah olahraga. Nah, Wow, karena kalau di Permata Hijau kan ada lapangan basket kan, Iya, jadi iya. sometimes suka syuting-syuting Suka juga. syuting-syuting. Tapi Iya. kalau misalnya lagi nggak pengen basket, aku pun biasanya nge-gym atau berenang. Itu kayak 3 options of olahraga yang paling aku suka so far sama saat ini. Wah, nge-gym dan juga berenang. Nah, kalau hari ini kan nih banyak sekali nih pelari, runners ya. Iya. Acaranya Tangerang. Wah, nah gimana sih edukasi tentang olahraga nih? Gimana sih pentingnya olahraga terhadap tubuh kita? Kalau dibilang penting, penting banget. Tapi memang memulainya itu susah karena biasanya ada aja alasan itu kayak, aduh ngantuk lah, aduh terlalu pagi, aduh capek dan lain-lain gitu. But salah satu tips aku untuk menemukan olahraga yang cocok adalah dicoba aja semua olahraga yang kelihatannya menarik gitu. Nanti di salah satu olahraga itu pasti ada dalam hati itu kerasa kayak, oh this is probably for me.
dan niatnya tuh harus datang dari hati, bukan dari teman-teman juga gitu loh. Karena biasanya kalau misalnya teman-temannya atau komunitasnya juga males, kita ikutan males sih Kak. Jadi salah satu tipsnya find something yang memang kamu rasa menyenangkan buat kamu, dan kalau kamu lakukan secara rutin, itu tuh bikin kamu makin bahagia. Bikin makin bahagia ya. Wow, dari bahagia jadi awet muda dong ya. Benar. Oke. Nah, Melati kan juga tadi ya memenangkan Putri Indonesia, ya kan? Sebagai Putri Indonesia Pendidikan 2024. Nah, olahraga ini termasuk pendidikan juga ya? Ada masuk bagian dari pendidikan juga ya. Nah, setelah ikut Putri Indonesia nih, apa pengalaman-pengalaman dari Melati yang menyenangkannya nih? Banyak banget sih Kak ya. Kalau disebutin salah satu tuh susah, tapi salah satu pengalaman berharga buat aku adalah mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia. Miss Charm itu adalah salah satu beauty pageant yang memang skalanya internasional. Jadi di sana aku nggak cuma ketemu teman-teman dari Indonesia aja, tapi juga dari negara-negara lain, ada dari Europe, terus juga another Asian. Jadi memang pengalaman yang luar biasa karena I got a lot of new friends. Terus juga aku punya kesempatan untuk menceritakan lah ya Indonesia itu sebagaimana indahnya, sebagaimana kayak diversity-nya. Dan also puji Tuhan kemarin tuh pulang nggak bawa prestasi yang baik banget untuk Indonesia, yaitu sebagai top 5 Miss Charm 2024. Top 5 Miss Charm 2024, luar biasa. Oke, nah dalam menghadapi kompetisi tentunya ya di Putri Indonesia ya, apa sih tantangan-tantangan yang dilalui nih sehingga bisa menginspirasi anak-anak muda yang ada di sini gitu? Tantangan pertama, tantangannya dalam diri sendiri, kayak apakah aku tuh mau jadi pribadi yang lebih baik atau aku cukup berpuas dengan apa yang aku punya sekarang. Itu adalah tantangan pertamanya. Jadi punya mindset untuk selalu willing to learn about something new, selalu terbuka, selalu menganggap diri itu sebagai gelas kosong lah ya. Gelas kosong, gelas kosong yang mau terus diisi dan mau terus kayak menyesuaikan diri. Itu salah satu tantangannya. Kemudian pastinya tantangannya juga ada dari opini orang lain ya. Opini orang lain nih. Sometimes as a public figure, aku bersyukur punya kesempatan untuk punya komunitas, punya orang-orang yang selalu mendukung aku. But at the same time, aku juga sadar bahwa nggak semua orang-orang pun juga akan sejalan sama visi misi aku, nggak akan selamanya suka sama aku. Jadi I got a lot of hate comments tuh ketika aku menjalankan tugas sebagai Putri Indonesia dan juga perwakilan Indonesia gitu. Ada hate comment juga ya? Padahal udah levelnya Putri Indonesia nih. Wah. But that's life. Kadang memang pada akhirnya kita nggak bisa menyenangkan semua orang, semua orang. Dan kadang orang juga mungkin punya opini tapi mungkin caranya aja yang salah untuk menyampaikan. Itu tantangan juga untuk keep sadar bahwa kita itu memang nggak sempurna gitu loh. Nggak ada yang sempurna ya. Iya. Public figure pun manusia ya. Iya. Dan bagaimana cara nge-handle biar mental itu tetap waras lah ya. Tetap waras ya. Karena ya manusia, apalagi perempuan yang tendensinya menggunakan emosi. Maksudnya not in a bad way, tapi kayak emosi yang kadang disentil sedikit rasanya tuh kayak kenapa sih, kayak questioning about a lot of things and also akhirnya memunculkan insecurity. Jadi melawan rasa keselnya itu, melawan rasa kesel ya. Dan balancing mental itu salah satu tantangan. Wah, itu dia. Tapi bisa dilewati oleh pelatih. Oke, nah buat teman-teman yang hadir di sini kita buka Q&A ya. Ada 5 kesempatan boleh ya. Nanti ada hadiah. Tim panitia dari Victoria Square udah siapin hadiah ya. Oke. Buat teman-teman di sini ada yang mau nanya nggak? Mau nanya langsung. Ada yang mau nanya. Panitia boleh perkenalan dulu dari nama, ya kan, asal, status boleh? Iya. Just kidding. Bisa aja ya. Siapa tahu ya. Iya. Silakan. Halo Kak, perkenalkan nama aku Harum Fatimah. Aku dari Tangerang Kabupaten. Ya. Wow. Ya. Salam kenal Kak. Oke, aku mau bertanya.
sebagai putri Indonesia, kakak tuh pernah merasa insecure nggak sih? Ya, bagaimana sih cara kakak mengatasi hal tersebut? Karena aku juga tertarik pada dunia pijat. Iya, betul. Aku kebetulan sebagai duta pemuda prestasi di Banten. Mantap. Ya, jadi ya pengen bisa terus berkembang lah di dunia pijat ini. Makanya suka merasa insecure karena melihat kayak di pijat ini ngeliatnya lebih kecantikan atau gimana ya gitu. Dan pengen banget tipsnya gimana untuk mengatasi rasa insecure itu. Oke, terima kasih. Ini ada hadiahnya kan Pak? Ada hadiahnya, lagi diambil hadiahnya, yes. Thank you Kak. Insecure pernah banget. Walaupun mungkin waktu itu di tahun 2024 ketika aku belum terpilih sebagai Putri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan, a lot of people admiring me and also putting me on mega favorit lah yang mereka sebutnya gitu. Puji Tuhan. Tapi di satu sisi it become a pressure to me karena memang selama 3 tahun berturut-turut Jawa Timur selalu mendapatkan crown. Belum lagi it means ketika ditaruh di top list itu adalah berarti they have a high expectation to me. Dan akhirnya aku ngerasa insecure, kayak aku merasa aduh I'm so scared kalau misal aku nggak dapet salah satu crown Borobudur. Aku juga ketika di nasional it was kind of surprising for me karena aku ketemu sama 40 plus finalis lainnya dari berbagai provinsi yang gak cuma cantik tapi mereka pinter-pinter, especially when I'm talking about public speaking ya. I'm not the one who's just aku bukan orang yang punya public speaking paling bagus, bahasa Inggris pun juga masih terbatas. Akhirnya insecure itu muncul. Jadi to answer your question, yes, I have been challenging myself terkait dengan insecurity. Tapi yang aku bisa kasih tips Kak, Putri Indonesia and beauty pageant nowadays itu memang nggak mencari perempuan yang hanya cantik secara fisik, but also how they can treat other people with their good attitude. Terus juga yang paling penting adalah karakter. Mungkin kalau bisa dilihat Putri Indonesia dulu selalu terkenal dengan orang yang kayak benar-benar anggun, yang kayak tone down banget everything, yang benar-benar mungkin kayak orang taunya kanjeng banget gitu. But nowadays dengan perkembangannya zaman, dengan orang-orang yang jauh lebih terbuka mindsetnya about beauty pageants dan mulai meluas lah ya what kind of beauty pageant and beauty queen that they are looking for. Jadi mereka itu sekarang ngelihat diri kita sendiri. Justru when I'm becoming myself, kayak benar-benar yang showing, oh ini Melati Teja, this is me. Mereka tuh akan ngerasa energinya tuh jauh lebih positif instead of trying to fake myself and also becoming other people. Jadi itu salah satu tipsnya, knowing that we are unique. Kayak kakak nggak perlu untuk jadi aku atau kakak nggak perlu jadi Putri Indonesia yang lain untuk mencuri hatinya mereka. Just become you and also showing your truly self to them. That's lebih bikin kita lebih percaya diri. Karena everything yang maksudnya ya tanpa kita buat-buat itu akan jauh lebih mudah untuk kita keluarkan, bukan? Jadi itu salah satu tips untuk melawan insecurity, to know that we are human, we are not perfect, we have flaws, kita punya kelemahan lah. Mau secantik apapun orang atau mau sepintar apapun orang, ya nggak bisa di-compare, kayak satu sama lain nggak bisa di-compare. Knowing that itu salah satu tips aku untuk melawan insecurity. But I know you will do great entah dimanapun itu, and I hope for the best for you in life. I mean not only di beauty pageant, mungkin di karir, di pekerjaan atau di pendidikan. Thank you so much for asking me. That was a good question. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih buat aku. Thank you. Amin. Terima kasih ya Kak. Katanya 5. Oke. Perkenalkan saya, karena kita lebih tua ya, saya Ibu Susi. Sebagai Putri Indonesia bidang pendidikan ya Kak ya. Sebagai Putri Indonesia bidang pendidikan, mungkin punya pengalaman yang lebih dari kita karena pastinya kan sudah keliling Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan kakak setelah berkeliling Indonesia mengenai pendidikan, kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia? Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Salam kenal, saya Melati Teja.
It was a really good opportunity and also big responsibility for me untuk bisa terpilih menjadi Putri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan, karena now I'm not only talking about myself, not only talking about my province Jawa Timur, tapi juga orang-orang se-Indonesia, terutama anak-anak, Ibu. Jadi background saya itu sebenarnya saya bukan lulusan pendidikan, saya sarjana hukum yang kebetulan memiliki kecintaan terhadap pendidikan dan juga anak-anak. Kenapa? Karena saya punya pengalaman, Ibu. Dulu waktu saya kuliah, dan kebetulan di Tangerang juga, saya datang dari keluarga yang cukup privilege. Tapi ketika COVID happens, it hits us by financially, yang akhirnya saya tuh hampir nggak lulus kuliah karena saya nggak mampu bayar uang kampus gitu. That time, saya menyalahkan semua hal. Saya menyalahkan Tuhan, saya menyalahkan keadaan, saya menyalahkan orang tua. And my relationship to them, jadi akhirnya semakin buruk. Saya benci keluarga saya benci Tuhan, saya benci keadaan. And I was like, ingin menyerah gitu, Ibu. Tapi, puji Tuhannya, saya tuh dibesarkan di keluarga yang lumayan kuat secara agama. Which buat saya jadi punya rasa kayak endingnya adalah takut gitu. Akhirnya pasrah. Saya tahu Tuhan pasti punya rencana baik. Saya tahu every problem that came into my life itu adalah hal yang ingin Tuhan buat saya pelajari gitu loh. Kayak maksudnya pengalaman-pengalaman itu akhirnya membentuk saya jadi pribadi yang sekarang. Saya jauh lebih kuat dan saya akhirnya berhasil melawan masalah itu dengan cara I'm doing part time ketika saya kuliah. Mungkin orang-orang pulang kuliah senang-senang, saya malah pulang itu harus part time di salah satu toko boba. Saya kerja 8 jam di situ, dan saya akhirnya lebih menemukan semangat untuk hidup kembali gitu. And that time I promised myself, kalau saya berhasil melewati masalah ini, saya mau jadi berkat buat lebih banyak orang, khususnya di dunia pendidikan. Because I know pendidikan itu nggak cuma privilege, tapi itu seharusnya jadi hak setiap anak, setiap orang tanpa melihat background apapun. Pengalaman itu bahwa saya akhirnya cinta dengan dunia pendidikan dan juga anak-anak, di mana saya menyalurkan itu melalui kegiatan sosial, Ibu. Dulu saya bergabung sama salah satu komunitas namanya 1000 Guru, di mana kami mengajar anak-anak di daerah-daerah, khususnya di daerah Tangerang, Ibu. Di daerah Tangerang dan juga Banten. Nah, pengalaman itu juga, Ibu, yang akhirnya membawa saya semakin lebih dalam ingin tahu apa sih yang bisa saya lakukan, apa kontribusi saya yang bisa saya berikan untuk membantu anak-anak ini gitu. Akhirnya semua itu keinginan itu merucut ke beauty pageant, Ibu. Kalau ngomongin beauty pageant, mungkin yang Ibu lihat adalah cantik banget, putri-putri, anggun, menawan, pinter catwalk atau apa gitu. But more than that, beauty pageant yang sekarang itu Ibu melihat seorang wanita itu nggak cuma dinilai secara fisik, tapi juga bagaimana kemampuan kami bisa berkomunikasi, bisa connecting to other people, and most importantly, how we can use our presence untuk bisa jadi berkat untuk orang lain. That's why saya bisa bilang saya beruntung menjadi Putri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan, di mana saya akhirnya menyalurkan passion saya di dunia pendidikan, di dunia anak-anak, untuk membantu mereka, terutama yang memang membutuhkan, Ibu. Kalau ditanya ngomongin pendidikan, banyak banget perubahan yang lebih baik kalau dibandingkan dulu. People more open to education, nggak hanya sekedar akademik, nggak hanya sekedar nilai rapor, nggak hanya sekedar jadi juara kelas atau ranking di kelas itu. Tapi mereka melihat bahwa setiap hal yang terjadi di hidup itu bisa jadi pembelajaran, even though mungkin tidak di sekolah. Misal saya bertemu dengan Ibu, when we're talking together, there's pengetahuan yang bisa saya dapatkan. Jadi people are more open-minded when we're talking about education gitu, which is good. But at the same time memang perkembangan teknologi, kemudahan-kemudahan yang diberikan bikin kita itu tendensi untuk nyari instannya aja and forgetting about the process, which is ini adalah tugas kami bersama lah, Ibu. Tidak hanya saya, mungkin kalau dari saya
yang bisa saya lakukan adalah inspiring mereka dengan apa yang saya lakukan, dengan giving an example. Tapi yang paling penting adalah komunitas yang paling kecilnya dulu, yang terdekat, which is keluarga gitu. Jadi ketika saya punya kesempatan untuk berbicara, I will talk a lot about education. It depends on the condition, siapa yang saya temui, tapi mostly yang saya temui adalah anak-anak muda Ibu, biasanya anak-anak SMP, SMA. Jadi saya sering sharing ke mereka tentang how important is education, bagaimana pendidikan itu nggak cuma sekedar angka, tapi juga bagaimana kita bisa memanusiakan orang lain. Kepintaran secara akademik penting, tapi kepintaran secara emosional, how we have a big empathy to others is the most important thing. Kita sebagai manusia Ibu, kayak mau pintar sepintar apapun, mau kamu sukses apapun, tapi kalau kamu nggak punya hati, kamu nggak bisa connect to other people with your heart, it will be waste dan juga nggak akan long term gitu. Jadi the conclusion is pendidikan jauh lebih baik sekarang, tapi memang masih banyak masalah-masalah yang harus kita temukan solusinya. Dan saya rasa itu tidak hanya tugas saya sebagai seorang putri Indonesia, tapi juga setiap orang yang setiap individu itu, tidak hanya dari pemerintahan, orang tua, keluarga, guru, pengajar dan lain-lain, which is prosesnya akan lama, but I do believe one day kita akan sampai di titik di mana pendidikan itu akan merata Ibu. Pendidikan tidak hanya sebatas akademik, tapi juga everything that came to your life, it's a life lessons yang harus kita sadar. Selamat siang Kak. Siang Kak. Perkenalkan saya juga, saya tinggal di Jakarta. Saya karyawan swasta. Kakaknya ini kan Putri Indonesia berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan. Bagaimana tanggapan kakak ya? Saat ini kan di media sosial kan lagi booming lah terkait hashtag kabur aja dulu ya. Sorry Kak. Hashtag kabur aja dulu. Hashtag kabur aja dulu. Generasi saat ini kan khususnya Gen Z ini kan mereka mereka berpendidikan gitu ya, memulai pendidikan dari sekolah dasar sampai kuliah gitu kan, menghabiskan waktu dan biaya yang cukup besar gitu ya. Nah, tapi saat ini Indonesia masih ada kendala terkait lapangan pekerjaan yang kurang untuk generasi muda saat ini. Nah, imbasnya adalah pemuda yang saat ini lebih memilih ke luar negeri ya, kabur gitu ya ibaratnya. Dan meninggalkan Indonesia yang indah ini dengan kebudayaan yang luar biasa gitu ya. Nah, bagaimana pendapat kakak menurut hashtag yang saat ini lagi booming di media sosial? Saya orangnya tuh lebih ke arah netral Pak. Kayak saya nggak referring, tidak menyalahkan siapapun di sini. Karena everyone have their options to choose what kind of life that they want, including path-nya yang mana aja. Path itu jalannya mana aja. Saya nggak bisa bilang anak-anak yang kabur ke luar negeri selamanya buruk. Because there will be a good things from it. Saya pun juga punya banyak teman-teman yang akhirnya awalnya sekolah aja di luar negeri, akhirnya mereka bekerja dan malah jadi PR-nya sana. Tapi saya bisa bilang intinya adalah I'm not against anyone. It's their own choice to choose what kind of life that they want, including memilih mungkin tinggal di luar negeri. Dan membahas tentang kebudayaannya Pak. Saya rasa budaya itu nggak cuma sekedar kita melestarikan aja, tapi to know our identity as Indonesian person, not only talking about diversity-nya kebudayaan kita, banyaknya tarian atau apapun gitu, bahasa atau apapun gitu. But most importantly as a Indonesian, how we treat other people. That's what makes us different, and that is the identity that I want people and also young generations to know.
kalau kita itu orang Indonesia itu nggak cuma diverse in kebudayaan, tapi juga how we treat other people, gimana kita ramah. Dan masalah lapangan pekerjaan, it was a long process, Kak. Saya percaya one day akan banyak sekali lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda. And if they want, dan mungkin sekarang mereka itu ke luar negeri karena tendensinya manusia nggak sih untuk bertahan hidup kan. Dan saya rasa it's depend on them, it's their own choice. I'm not against it. Karena mereka tahu, mereka udah dewasa untuk tahu kayak pilihannya, mereka came up with the risk. Dan saya sih for now berharap semoga even though they are in another side of Indonesia, mungkin ada di luar negeri, they will know kemana mereka pulang, mereka tahu rumahnya mereka siapa, and they won't lose the identity as an Indonesian person. Itu sih Pak. Tapi sebenarnya harapan anak-anak muda di Indonesia itu mereka kalau bisa memilih, mereka itu gimana kerja di Indonesia. Mungkin kedepannya sebagai Indonesia bisa suarakan terkait ini ke pemerintah gitu. Gimana sih langkah baiknya pemerintah yang saya melihat anak-anak muda ini sebenarnya asik-asik bakal yang Indonesia gitu. Mungkin dari saya tanggapan. Terima kasih Bapak, masukannya akan saya tampung. And if I got a chance to speak with the government, I will. Ini luar biasa antusiasnya, sukses juga buat Melati. Mungkin Melati sekali lagi mungkin boleh ada tips sukses gak nih? Tips sukses dong. Biasa kan kalau kita di rahasia investasi sukses ada tips sukses nih buat anak-anak muda, gitu kan ya? Silakan Melati. Tips suksesnya adalah don't be afraid to try anything in your life. Yes. Because you never know when you never try. You never know when you never try. Nah teman-teman, demikian nih bincang-bincang kali ini bersama Putri Indonesia Pendidikan 2024 Melati Teja. Semoga bermanfaat dan juga taufan Miss Cham. Ya, Miss Cham